Ini. Hijrah di kalangan artis adalah gerakan terorganisir. Sebenarnya saya tidak setuju dengan terorganisir ya, saudara, tapi lebih tepatnya dibisniskan, saudara ya. Hijrah itu dibisniskan di kalangan para artis itu. Ini ya. Dibisniskan ya, saudara ya. Jadi bukan karena katanya menemukan hidayah atau dia menemukan cahaya terang din atau mendapatkan apa gitu ya, tapi ternyata dibisniskan ya, saudara. Supaya Islam itu berkuasa makin makin mentereng, saudara. Saudara kalau ngelihat para artis ini bertobat atau kata apalah namanya hijrah segala macam, sebetulnya saya nggak tertarik, saudara ya. Ada yang oh ini mualaf nih artis jadi mualaf, saya nggak tertarik. Kenapa? Dulu anak setan, sekarang anak iblis, nggak ada bedanya, saudara. Ya kan? Apakah para artis ini dulu itu benar-benar kalau yang Kristen benar-benar percaya Yesus belum tentu juga. Walaupun Kristen, saudara. Bahkan pendeta-pendeta aja kayak Gilbert aja belum tentu lahir baru kok, saudara. Ya kan? Jadi Anda banyak sekali di framing. Nah, hari ini kita sebenarnya mau membahas tentang framing ya dari Islam ya, saudara ya. Hari ini kita mau ini ya, mau cerita framing dari Islam, saudara. Dan Anda hati-hati, saudara ya. Saya lihat para apologet dan para Kristuber itu terjebak di dalam framing Islam ini. Saya nggak setuju ya, saudara. Nah, ini namanya bodoh, kemudian jadi ikutan goblok Anda. Karena di framing. Nah, sama ya. Wah, kalau ada artis ini, wah seneng ya. Media memberitakan artis jadi artis Kristen, jadi Islam, senang, saudara. Nanti begitu ada yang Islam jadi Kristen, misu-misu, terus rezekinya dimatiin, saudara ya. Padahal saya sendiri biasa saja kalau ada artis Islam jadi Kristen. Apa terus saya seneng, saudara, dulu waktu siapa Indonesian Idol itu ya, jadi Kristen. Wah, bersorak-sorai. Berapa tahun kemudian jadi Islam lagi, saudara. Wah, dia jadi Kristen apa sudah lahir baru benar? Belum tentu, saudara. Apalagi artis-artis ini kan kebanyakan orang-orang sanguin. Apa itu orang sanguin? Orang-orang yang pelin-pelan. Ya, kebanyakan artis itu ya dia akan jadi artis yang jago kalau dia sanguin, saudara. Orang sanguin itu akan menjadi artis-artis yang sangat luar biasa ya, karena orang-orang sanguin ini pemain watak. Tapi kelemahan dari orang sanguin ini, dia mudah berubah pikirannya, saudara. Enggak tedek, enggak firm hidupnya. Ya, kelemahannya itu. Makanya kalau Anda lihat artis-artis itu hidupnya labil ya. Artis-artis semakin hebat itu artis, biasanya hidupnya makin labil, saudara. Nah, lalu banyak orang heboh kalau ada artis ya jadi Kristen atau jadi Islam. Saya mah biasa aja, saudara. Nah, karena sudah susah membeli artis jadi Kristen jadi Islam, maka artis yang sudah Islam dihijrahkan. Wah, istilahnya tambah lagi nih dalam Islam. Apakah setelah hijrah itu artis ini tambah baik hidupnya? Enggak juga. Ya kayak Sineno Warisman itu, apa Sineno Warisman siapa itu yang katanya kalau Jokowi menang nggak ada yang menyolatkan, nggak ada yang sholat lagi nanti, saudara. Neno ya. Ya ternyata skandalnya banyak, saudara ya. Selingkuh sama ketua PKS segala macam. Ya kan? Apakah setelah hijrah ini terus jadi baik hidupnya? Nah, nih kita mau cerita tentang akhlak, saudara ya. Framing apa macam nanti kita cerita ya. Hari ini kita berapologetika khusus tentang framing ya. Nah, saudara balik lagi, saudara tadi ya. Ternyata ya, ini informasi A1 dari ya Ade Armando yang ngomong nih ya. Ternyata itu sengaja diduitin supaya orang-orang ini bisa menjadi public figure yang jadi kayak orang jualan consumer goods, saudara ya. Jadi public figure-nya buat narikin orang supaya tertarik. Ya. Pertanyaannya, memang hijrah itu gunanya buat apa sih? Anda ngamatin nggak? Anda pernah bertanya nggak? Orang Islam Anda pernah bertanya nggak? Setelah hijrah itu
Buat apa? Oh, supaya akhlaknya menjadi baik, bangsa ini akhlaknya menjadi baik. Anda lihat negara Islam mana yang akhlaknya baik, saudara? Di hampir semua negara Islam diizinkan perbudakan seks, saudara. Apakah itu akhlak yang baik? Akhlak itu apa? Nah, kita mau realistis, saudara. Framing. Framing dari orang-orang Islam. Ya. Hijrah, mualaf. Wah, Indonesia ini harus diislamkan. Tujuannya supaya apa? Supaya akhlaknya baik. Pertanyaannya, akhlak ini apa, saudara? Ya kan? Coba kita lihat kelakuan seperti apa, budi pekerti seperti apa. Nah, itu kan masalahnya kan itu kan. Akhlak. Arti akhlak menurut KBBI. Budi pekerti, kelakuan. Waduh, contohnya mana nih? Rela berkorban katanya ya. Akhlak yang rela berkorban. Apa ada orang Islam yang rela berkorban, saudara? Siapa, saudara, orang Islam yang rela berkorban? Muhammad? Nggak ada, saudara. Adanya, mantunya disuruh berkorban buat dia. Apa namanya, anaknya disuruh berkorban supaya istrinya bisa dipakai sama Muhammad. Ya kan? Mana yang rela berkorbannya mana? Jujur. Apakah Muhammad jujur, saudara? Sebelum jadi Islam, Muhammad jujur. Begitu jadi Islam, Muhammad itu perampok loh, saudara. Sopan. Sopan ini apa definisinya sopan, saudara? Kalau orang teriak-teriak, Allah Akbar jam 4 pagi, apa sopan, saudara? 5 kali sehari jejeritan, diajari jejeritan, apa itu sopan, saudara? Bangsat, saudara. Ya, ayah saya lagi sakit, ya, toanya di hadapan ke rumah saya jejeritan Allah Akbar, Allah kentut, saudara ya. Apakah itu akhlak sopan? Ya. Apakah santun? Apalagi santun, saudara. Ya kan? Tawakal. Tawakal, oh iya tawakal sama Tuhan. Lalu gunanya buat apa tawakal sama Tuhan? Ya, kalau kamu makan mantumu sendiri, anak kecil kamu makan, ya kamu ngerampok, ya kan? Toanya dihadapin ke rumah saya waktu ayah saya sakit. Kamu tawakalnya buat apa? Malah jadi bangsat kamu tawakal sama Tuhan kamu. Adilnya di mana, saudara? Muhammad boleh kawin 23 kali, kamu cuma boleh kawin 4 kali. Adilnya di mana? Sabarnya di mana? Senggol bacok kamu. Ya kan? Ini akhlak jahiliyah, saudara. Akhlak jahiliyah yang katanya kalau orang puasa nafasnya bau kasturi, keringatnya Muhammad katanya bau kasturi, kentutnya bau kasturi, compong ini, akhlak compong, saudara. Benar nggak? Apakah itu akhlak yang mau dimiliki oleh orang Islam? Mau jujur seperti apa? Muhammad perampok. Anda terima kenyataan Muhammad perampok. Anda bisa bantah saya, bisa buktikan kalau Muhammad bukan perampok. Ya, setelah jadi Islam, saya kasih 10 juta rupiah, saudara. Nyatanya Muhammad ngerampok sana sini kok. Iya kan? Jujur apanya? Sopan apanya? Gejeritan begitu. Ya kan? Apakah orang Indonesia lebih sopan daripada orang Belanda? Enggak, orang Belanda itu lebih sopan, saudara. Orang Belanda itu lewat jam 9 sore itu kita udah nggak boleh ribut lagi, saudara. Di rumah itu nggak boleh, saudara. Bener ribut, Anda bisa laporin polisi. Jangankan orangnya, saudara. Anjingnya saja sopan orang Belanda ini. Ya kan? Apalagi kalau di Jerman, anjingnya nggak ada. Anjing tengah malam bolong lalu wuk, 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 wuk. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Anjing di Eropa ini, ya, kalau sudah lewat jam 9 nggak ada yang jejeritan, saudara. Orang Islam jam 4 pagi, jamnya orang lagi nyenyak tidur jejeritan, kan compong, saudara. Lebih busuk daripada anjing di Eropa. Benar nggak?
Loh Anda kalau punya anjing semalam-malaman menyalak bisa suntik mati saudara anjingnya saudara. Ya, kalau Anda di Eropa punya anjing semalam sama menyalak saudara, ya tetangganya komplain suntik mati saudara anjingnya. Anjing saja tahu aturan di sini saudara. Mau berak pun dia nggak akan berak di dalam rumah, nggak akan berak sembarangan. Dia cari rumput saudara di taman-taman itu. Bahkan ada taman di mana anjing nggak boleh berak saudara. Coba bayangin. Anjing saja di sini lebih sopan daripada orang Islam di Indonesia. Aku yakin. Ketokan leher saya kalau salah, saudara. Anjing di Eropa, anjing di Jerman, anjing di Belanda lebih sopan daripada orang Islam di Indonesia. Serius. Ya. Orang Indonesia, jangankan di mana-mana kencing, saudara. Di pohon kencing, di Monas kencing, di mana kencing. Iya kan? Asal ada pohon, orang Indonesia pasti kencing, saudara. Iya kan? Orang Islam ya, yang sini orang Islam. Bahkan tai pun bisa dilempar ke gereja, saudara. Tai pun bisa dilempar ke gereja di Indonesia itu. Ya kan, gereja dilemparin pakai tai kan. Jangan ngomong gak ada, saudara. Banyak, saudara ya. Gereja kami juru di Indonesia dilemparin pakai tai, saudara. Kita ngalamin, saudara. Anjing di Eropa, kalau sudah dilarang nggak boleh bisa tahu ya. Nah, diajarin. Makanya saya bilang ya, anjing di Eropa, banyak bayi-bayi di Indonesia. Bayi di Indonesia dilempar tong sampah. Anjing di Eropa, dimanapun kalau ketemu anjing liaran, diambil, saudara. Dirawat. Anjing di Eropa jauh lebih sopan daripada orang-orang Islam di Indonesia. Ya kan, anjing aja nggak sembarangan berak, saudara. Orang Islam sembarang tai pun dilempar ke gereja. Ya kan, kencing di mana-mana. Anjing itu nggak akan teriak-teriak, saudara. Ya, kalau jamnya orang tidur jam 4 pagi itu kan, anjing itu nggak akan teriak-teriak, wuk, 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 wuk. Nggak akan, saudara. Saya suntik mati, saudara. Orang Islam jam 4 pagi, biar ayah saya lagi sakit, toanya dia depan sekalian, saudara. Jeritan. Bangsat juga kan. Ini ada yang bilang nih, ada orang tolol yang bilang nih. Mana tadi? Anggota Ansor yang jaga gereja. Iya, kalau malam jaga gereja, kalau Natalan terakhir kasih duit. Kalau siang nutupin gereja, ya. Ya, Banser itu kalau malam jaga gereja, kalau Natalan, kalau siang nutupin gereja. Ya kan? Bakar gereja segala macam. Percaya deh, taruhan sama saya 1.000 euro. Dibakar, banser kemana? Nggak ada semua. Saat gereja lagi ditutup, Natalan dilarang, bansernya mana? Lawang orangnya sama ya, banser itu ya yang nutupin gereja itu, yang larang Natalan itu. Taruhan 1.000 euro sama saya, saudara. Jangan kira saya ngibul ya, beneran ya. Itu framing tadi. Anda mau akhlak yang seperti apa dari Islam, saudara? Hijrah, apakah itu artis itu tambah akhlaknya tambah baik nggak? Tambah bangsat, iya artis-artis itu, saudara. Iya kan? Orang yang nggak kayak dia nggak kafir. Bukan diri dari orang. Orang kalau sudah hijrah terus langsung memisahkan diri daripada orang normal, saudara. Iya kan? Orang-orang Islam ini kalau kata sudah hijrah, ya salaman aja nggak mau. Nggak teli, saudara ya. Oh itu, apakah itu buat orang Belanda itu menghina, saudara? Ya, buat orang Belanda itu menghina. Anda dicak salaman nggak mau itu menghina, saudara. Sekalipun Anda terus ngasih apa, ngasih bunga apa segala macam, kalau itu enggak, itu Anda kalau dicak salaman nggak mau itu udah menghina apa buat orang Belanda. Ya kan, Anda di framing dengan tololnya, saudara. Kita kalau di Cina kita makan enak sekali ya. Kalau kita di Hong Kong, apakah itu sopan, saudara? Sopan buat orang Hong Kong. Anda kalau makannya pelan-pelan, pasti ditanya sama yang punya rumah, kamu nggak suka ya? Masakanku nggak enak ya? Tapi kalau kita makan, wah, cop, ya makan bakmi itu, oh itu nggak sopan. Siapa bilang? Kalau di Belanda nggak sopan, ya kan? Saya kemarin acak itu ya, godfathernya anak saya itu makan teppanyaki itu kan, kita makan dengan lahap gitu kan, dia pelan-pelan gitu kan, nggak terbiasa. Tapi saya ajak ini Yapan Yapan semanier, saya bilang ya, Yapan semanier, saya bilang begitu kan. Nah, dia nggak terbiasa. Tapi kalau Anda lagi di Hong Kong, makannya pelan-pelan begitu,
Dimarahin, saudara. Restorannya ramai, kamu makannya pelan-pelan. Lagian kita sibuk sekali. Kamu makan pelan-pelan, ya tinggal, saudara. Jadi Anda ngukur sopanmu, akhlaknya mau pakai akhlak Islam. Anda kata sopan itu, yang jelas, kalau Anda jam 4 pagi teriak-teriak pakai toa bengok-bengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah bangsat, saudara. Iya kan? Bukan Allahu Akbar, Allah bangsat, saudara. Ya, Allah bajingan itu jam 4 pagi kamu teriak-teriak. Lagi sakit orang tua saya. Ayah saya lagi sakit, dibengokin pakai toa, kan bangsat ini saudara orang Islam ini. Apa itu sopan, saudara? Santun apa lagi? Aduh, ya kan? Sabar apa saya nggak bacok. Orang Kristen sabar, saudara. Kalian aniaya kita nggak ngelawan, diem aja, saudara. Coba kalau orang Kristen ngelawan kayak di Poso, kayak di Ambon. Selesai kalian semua Indonesia. Taruhan berani ketokan kepala saya, saudara. Belum tentu kalian menang, walaupun orang jumlahnya cuma 30 juta sekalipun ya. Kalian perang hari ini di Indonesia, Kristen lawan Islam, belum tentu kalian orang Islam menang. Adanya Indonesia bubar, saudara. Percaya nggak? Taruhan kepala saya, saudara. Dan tidak main-main saya. Buktinya apa? Buktinya di Ambon sama di Poso. Apakah Islam menang? Ya, di Poso, di Ambon, apakah Islam menang? Enggak, saudara. Padahal kan jumlah orang Islam di Indonesia lebih banyak, saudara. Buktinya apa? Indonesia kan 400 tahun kalian ditaklukkan oleh Belanda, padahal jumlahnya Belanda lebih sedikit. Tidak akan menang. Buktinya seluruh negara Arab di dunia ini hari ini di bawah kakinya orang-orang kafir, saudara. Tidak akan menang kalau dijabanin benar. Kalian bangsat juga kan? Karena kita diem terus kalian injak-injak kita kan? Kalian, nah itu sabarnya di mana kalian itu? Ya kan? Mana ada sekarang di dunia ini ya, di zaman modern ini, orang menghina Yesus terus digorok, saudara. Nggak ada, mereka sabar, orang Kristen sabar sekali. Ya menghina Paus, menghina agama Kristen, kalian digorok, nggak ada. Bahkan di Indonesia saja hampir nggak ada yang, hampir tidak ada yang dilaporkan. Sabar, kalian orang Islam dikit-dikit lapor, dikit-dikit dimasukkan penjara, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit dibakar kan. Sabarnya di mana? Lalu jadi Islam akhlaknya di mana? Nggak ada. Akhlaknya bangsat semua. Anda jadi Islam dijamin jadi bangsat, saudara. Orang mualaf-mualaf. Siapa yang paling bangsat? Orang Islam yang paling bangsat? Orang mualaf. Ya kan? Coba tanya Hani Christian, waktu jadi Kristen pernah nggak menghalalkan darahnya orang? Nggak pernah, saudara. Agustan waktu jadi Kristen pernah nggak menghalalkan darahnya orang? Nggak pernah, saudara. Itu fakta, saudara ya. Lalu sabarnya di mana, saudara? Ya kan? Nah, jadi akhlak apa? Kamu mau diajarin akhlak apa sama orang Islam? Jadi akhlak bangsat, saudara. Terus saya ngomong apa adanya, bukan saya menghina, bukan saya memaki-maki. Saya lagi kasih tahu itu namanya bangsat. Anda mau kasih nama apa itu coba? Orang lagi dulu baik-baik, lalu begitu jadi Islam menghalalkan darah orang. Itu kalau bukan bangsat apa coba namanya? Jadi bangsat kan? Loh itu fakta yang saya ngomong ini fakta, saudara. Loh Ade Armando Islam. Loh kata orang Islam Ade Armando bukan Islam loh, makanya diinjek-injek, ditelanjangin loh. Dibilangin togut kan Ade Armando kan? Loh ini kita cerita fakta. Anda mau apa? Bisa bantah saya kasih 1.000 euro, saudara. Ya, serius, saudara. Bantah yang benar, bukan asal bantah. Oh ya, goblok namanya. Kasih bukti dong. Nyatanya Ade Armando sampai di Monas, digebukin, saudara, ditelanjangin. Artinya kalau ada orang seperti Armando yang menurut saya baik, itu bukan Islam. Bahkan Ade Armando kan sudah tidak dianggap orang Padang lagi kan. Anda ngerti nggak? Wah, sudah sejelas ini masa Anda nggak ngerti. Tuh ya kan. Ada yang bilang oknum palelu, oknum gundul mupeang. Kalau oknum pasti ditangkap sama polisi, saudara. Itu bukan oknum, saudara. Nggak ada yang ditangkap. Ya kan? Artinya polisinya juga setuju. Ya kan? Polisinya yang Islam juga bangsat, sama saja.
Aceh disuruh makan tai, bener itu kan udah fakta, saudara. Anjing itu kalau dia pergi kemana gitu ya, dia berak, dimakan sendiri tainya, saudara. Kalau ke tempat yang nggak semestinya kan, dimakan sendiri tainya supaya bersih, saudara. Sama si anjing ini. Lah Napoleon, dia berak, yang suruh bersihin si Aceh, kan kurang ajar, saudara. Si Napoleon berak, yang suruh bersihin tainya Aceh. Kan bangsat ini Napoleon Bonaparte ini polisinya kan. Makanya saya bilang, polisinya pun bangsat, saudara. Jadi ahlak apa? Framing Islam, ahlak apa yang Anda inginkan? Nggak ada, saudara. Koruptor, kalau asal bangun masjid, nggak apa-apa, saudara. Maling ayam digebukin, tangannya dipotong, saudara, kalau di Arab. Kalau korup nggak apa-apa, saudara. Yang penting bangun masjid. Ya kan, maling ayam bagaimana mau bangun masjid? Wah, pusing, ahlaknya pusing, saudara. Tititnya diumbar kemana-mana. Gimana mau ahlak? Ahlak apa, saudara? Dikarungin perempuannya, ini supaya ahlak karungnya di perempuannya, karungin, saudara. Ya kan? Dimakan sendiri sama ustadznya. Sudah dikarungin saja masih diperkosa. Coba Anda lihat di Eropa. Pakai bikini aja nggak ada yang merkosa, saudara. Udah pakai bikini saja nggak ada yang merkosa. Anda ngelihatnya ngaceng langsung. Ya, Anda orang Islam di Indonesia ngelihat sapi aja ngaceng. Itu fakta. Ya, Anda euro, saudara. Tapi bantahnya yang benar. Oknum gundul peyang. Kalau Muhammad yang melakukan kok oknum. Muhammad oknum maksudnya. Emang Muhammad oknum? Itu kan tadi saya ceritanya Muhammad semua itu kan, rela berkorban, apanya yang rela berkorban, malah mantunya suruh oknum Pak Muhammad itu saya Muhammad. Jujur, Muhammad waktu belum jadi Islam dia jujur katanya, saudara ya, dan saya percaya. Tetapi setelah jadi Islam, apakah Muhammad jujur? Ngerampok, saudara. Oh itu oknum Pak, Muhammad itu oknum. Dasar gundul peang, oh, goblok juga loh. Mananya yang oknum? Goblok juga ini. Oknum, oknum. Iya Muhammad itu oknum, tukang kawin. Oknum, oknum gundulmu peang itu. Ya kan? Eh, tadi akhlak. Jadi nggak bisa bantah, saudara. Anda bisa bantah, saya kasih 1.000 euro, saudara. Bukan cuma asal bantah, yang benar bantahmu, saudara. Jadi bisnis hijrah muslim. Terus buat apa kalau hijrah? Supaya ahlaknya baik, nggak tambah baik, tambah edan, saudara. Tambah ngebomin gereja. Kalau sudah hijrah itu, terus Anda nggak mau berteman sama orang lain, saudara. Ya kan? Edan ya. Hmm, Anda mau apa lagi? Jadi jangan mau di framing ya tentang akhlaknya Islam. Akhlaknya Islam itu berarti Anda jadi bangsat, saudara. Ya, sebutlah orang Islam siapa sih yang baik, saudara. Quraisy Shihab, lo katanya Quraisy Shihab ini sesat. Gus Dur katanya sudah murtad. Nah, kan bingung kan Anda kan? Anda tunjukkan orang-orang yang katanya akhlaknya baik, tunjukkan orang-orang, tapi Anda sendiri yang menuduh mereka togut loh. Oknum. Lah Muhammad itu oknum apa bukan kan? Balik lagi begitu kan? Bingung, bingung Anda itu pokoknya kalau cerita akhlak pokoknya. Akhlak yang mana? Ya kan? Rianto Banser jaga gereja. Rianto itu sial. Dia itu ngelihat bom, pernah kita bahas di sini. Dia itu bukan mau nyelamatin orang, tapi dia ngeliat bungkusan, dia iseng pengen dibuka dalamnya bom. Ya, Rianto itu sial, itu polisi yang bilang itu ya. Polisi yang bilang itu Rianto sial, itu saksinya itu. Pernah kita bahas di sini. Dosa dodol juga lo. Mau apa lagi, framing apa lagi? Ya, tauhid. Ya, dulu pernah saya cerita ya, embun pagi, tapi saya belum cerita di kubrak-kubrak ini. Tauhid harus satu, harus
Kamu untuk menyembah Tuhan harus yang benar. Allah itu, we have to worship the right God. Wah, katanya orang Syria itu ya, waktu ketemu sama saya di sini. Terus saya bilang, and what is, who is, and how is the right God? Allah, because Muhammad said Allah is one. Ya, terus kalau itu baik, kalau itu benar, Allahnya satu, ya, sebaik apa Muhammad itu? Apakah Muhammad lebih baik daripada Buddha? Saya bilang begitu kan. Apakah Buddha lebih baik mana Muhammad sama Buddha? Jangan cerita Yesus dulu lah. Muhammad sama Buddha lebih baik mana? Muhammad itu bolak-balik bunuh orang, perang terus. Buddha itu tidak pernah bunuh orang, lalat aja tidak pernah dibunuh sama Buddha. Lalat saja tidak dibunuh sama Buddha. Tapi Buddha itu tuh Allah yang salah. Gundulmu peang, Buddha Allah yang salah. Itu kan katamu. Itu kan katamu, Buddha Allah yang salah. Lawang kamu maunya kawin, bolak-balik kawin. Salahnya di mana Buddha coba? Kenapa kamu nggak mau jadi Buddha? Karena saya ketemunya Yesus. Kalau saya ketemunya Buddha, saya jadi Buddha. Simpel kan? Saya tidak berkata Buddha jelek, tapi yang menemui saya di saat saya mengalami kegoncangan dalam hidup saya, Tuhan Yesus. Maka saya percaya pada Tuhan Yesus. Apakah Buddha jelek? Enggak. Saya pengagum Buddha juga, saudara. Hidup saya belum tentu lebih baik daripada Sang Buddha. Serius, saudara ya. Jangan nyalain Buddha, ini orang karismatik juga kadang-kadang suka salah ya. Belum tentu Buddha itu, belum tentu kamu hidupnya lebih baik dari Buddha. Kalau sama Muhammad jelas baik saya, saudara. Aku yakin ketekan leher saya. Kalau saya salah, saudara. Saya pasti lebih berakhlak. Pasti saya lebih mulia daripada Muhammad. Tapi kalau Sang Buddha, ya jauh, saudara. Ya, ya jauh sekali. Hidup saya dengan Sang Buddha ya jauh sekali. Yang bisa nandingi Sang Buddha ya cuma Mother Teresa, saudara. Ya kan? Yang bisa menyaingi Sang Buddha hanya Mother Teresa. Ya kan? Lalu Anda mau percaya dengan tauhid? Kalau tauhid terus kenapa? Tapi kan ini masalah kekekalan. Lah, kamu saja belum pernah ke sana, kamu aja enggak tahu, Muhammad aja enggak pernah tahu. Kamu mau sok-sokan ngajarin kita. Jangan mau di framing, saudara. Tauhid, lalu orang Kristennya berlomba-lomba membuktikan ketauhidan. Goblok juga ya sampai itu Yosua Tewu ya. Nggak ada tauhid di dalam Kristen, saudara. Nggak ada. Adanya Yohanes Tauhid Alexander. Nah, itu mungkin ya, Yohanes Tauhid Alexander agama Kristen. Nah, itu namanya ada tauhid di dalam gereja Kristen. Maksudnya namanya Yohanes Tauhid itu ya. Bukan Yohanes Anis, bukan Yohanes Tauhid. Anda mau belajar tauhid itu buat apa, saudara? Anda bangga kalau sudah ngerti tauhid. Loh, karangan semua. Loh, tauhid itu, terus kalau tauhid kenapa? Kalau dalam psikologi, saudara, ya, karena saking tauhidnya si Allah ini, saudara ya, sendirian sepi, ya, kesepian dia, saudara. Makanya hatinya penuh dengan kebencian. Dia iri sama manusia yang bisa hidup bersama-sama. Makanya dirusaknya manusia dengan apa? Dibikinnya agama Islam. Supaya semua orang bunuh-bunuhan sehingga orang hidup menyendiri kayak Muhammad. Hidupnya maunya di gua. Karena si Allahnya ini juga suka kesepian, saudara. Iya kan? Nggak enak amat. Kenapa sih Allah itu harus satu? Siapa yang nyuruh Allah itu kudu satu? Kalau di Bali Allahnya ada 1000, boleh nggak? Boleh. Kenapa Allah itu harus satu? Ya kan?
Anda jangan mau di-framing sama Islam. Oh, Allah yang benar itu cuma satu, til-til itil, saudara. Itil cuma satu. Ya, satu til-til itil itu loh. Satu itil itu loh. Kalau Allah cuma satu kan, emang hebatnya apa? Ya dia menciptakan, nah buktinya apa? Apa buktinya Allah menciptakan? Itu Allah saya yang menciptakan, bukan Allah kamu. Ya kan? Nyatanya disuruh mengasap tanpa ragi aja nggak bisa kok. Apalagi ngasap saya, Nabi ke-26. Adanya Allahnya Islam sudah saya asap, masuk ke lubang jamban di rumah saya. Soal. Kentut itu sama tai itu loh, zat itu kan. Mau satu kesatuan, mau satu, mau apa, ndak urusan. Mau Allahnya 1000, mau Allahnya 1, yang penting jangan perang, yang penting jangan bunuh-bunuhan, saudara. Iya kan? Mau tauhid, mau apa. Jadi nggak usah pusing dengan tauhid, saudara. Kalau Allah 3 kenapa sih? Kalau Allah 5 kenapa? Ya, rupa-rupa warnanya Allahnya itu 5, katanya udah menghina. Emang kenapa? Yang Allahnya 5 hidupnya lebih baik dari kamu kok. Ya kan? Bahkan sang Buddha saja, bahkan Muhammad saja tidak ada sekuku hitamnya Buddha, saudara, hidupnya, saudara. Apalagi sama Buddha, sama saya saja nggak ada sekuku hitamnya. Kebaikannya Muhammad apa sih? Apa coba kebaikan Muhammad bagi dunia? Nggak ada, saudara. Adanya pembunuhan demi pembunuhan, perampokan demi perampokan, hawa nafsu yang dilimpiaskan dengan menjijikan. Ya kan, anak kecil ditabrak babu, ditabrak mantu, ditabrak. Saya hidupnya jauh lebih mulia daripada Muhammad. Ya kan? Anda mau ngomong apa tentang tauhid? Gunanya apa tauhid coba? Apa gunanya tauhid? Ya kan? Pendeta jebolan Alexis, mendingan saya jebolan Alexis daripada Muhammad orang baik-baik lalu rajin ke Alexis. Ini 23 itu semua ya. Terus Anda cita-citanya mau pergi ke Alexis kan, orang Islam itu kan? Dapat 72 lonte Alexis kan? Mendingan saya pendeta jebolan Alexis, saudara. Nah, mampus dah. Mau framing apa lagi? Nah, kita lanjutkan setelah ini sebentar. Saya jadikan Pak Santiamer co-host. Raja Uti tes. Shalom Pastor, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, asli. Ya, lanjut. Oke, jadi gini Pastor, tadi saya juga nonton itu videonya Cokro TV, Bung Ade Armando, ya itu fenomena hijrah itu ternyata ya kalau menurut Bung Ade ya kita kutip dari channelnya Cokro TV, itu ya kebanyakan memang bisnis kan Pak, di ini ada donaturnya lah, ada yang membiayai gitu, ada yang mengarahkan. Nah, biasanya itu yang hijrah itu ya orang-orang yang kalau dalam dunia hiburan ini kan ada yang istilahnya ada siklusnya Pak. Pada waktu tertentu kita mungkin akan meningkat up sampai puncak, kemudian ada yang nama itu yang dikatakan dia mencapai puncak, kemudian dia akan turun atau sunset istilahnya gitu. Nah, biasanya yang didekatin itu ya orang-orang yang sudah karirnya sudah mulai turun ini Pak, artinya sudah mulai nggak laku lah gitu ya di dunia hiburan. Nah, tapi mereka ini perlu eksis gitu. Nah, akhirnya eksis dengan cara menempuh jalur yang dikatakan oleh Bung Ade Armando tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Menarik sih Pak tadi itu asalnya sampai kita diskusikan juga di grup kita ya, ada grup teman-teman saya juga ya. Kita diskusikan. Nah, tapi dulu pernah kita bahas loh Pak, bisnis mualaf itu. Pernah kita bahas di sini, cuman ini lebih dalam ya. Lebih spesifik bisnis hijrah. Dulu kan bisnis mualaf ya kan? Ya, dulu kan yang pernah Pak Paul bahas setahun yang lalu kan bisnis mualaf ya. Nah, ini kan bisnis hijrah. Terus yang kedua, satu lagi framing Pak yang jangan sampai dilupakan. Selalu disamakan ajaran mereka ini sama dengan ajaran Yahudi. Jadi artinya bahwa apakah Yahudi itu, saya mungkin agak sedikit teologis ya Pak ya pertanyaan yang kedua ini. Apakah Yahudi itu ketuhanannya sama dengan tauhidnya ini, tauhidnya ajaran mayoritas ini, karena itu selalu Pak yang disama-samain dengan Yahudi. Nah, kalau misalkan sama dengan Yahudi berarti nggak ada masalah dong dengan Yahudi kan gitu ya Pak ya, dalam soal teologis gitu. Tapi kenapa harus ini
Harus kenapa dibunuh. Yahudi juga harus dibunuh gitu. Nah itu yang saya kadang-kadang timbul pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena dari pemikiran kelihatannya kok bertentangan jenis yang satu dengan yang lain. Itu yang paling perlu dijelaskan, Pak, kesamaan antara keesaan ini, ehadnya Yahudi dengan tauhidnya orang seberang ini. Coba disilahkan, Pak. Ini sering yang framing yang selalu dibuat menyesatkan orang, Pak. Terima kasih, Pak Paul. Benar. Kalau yang pertama udah pernah kita bahas dulu ya panjang lebar ya di sini. Dan memang itu dibisniskan. Nanti Anda lihat Cokro TV aja lebih detailnya ya, saudara-saudara, itu bagus ya. Itu saya bilang itu benar-benar informasi yang luar biasa sekali karena kita sudah tahu dan kita sudah pernah bahas di sini. Cuman adik ini seorang adik Armando yang menyampaikan. Jadi bagus ya. Nah sekarang yang kedua, ini ya framing. Apakah Allahnya Yahudi sama dengan Allahnya Islam? Pertanyaannya kenapa orang Yahudi harus dibunuh kalau Allahnya Yahudi sama dengan Allahnya Islam, saudara? Kenapa ya orang Yahudinya harus dibunuh kalau sama dengan Allahnya Islam? Apakah orang Yahudi hari ini menyembah berhala? Enggak loh, saudara. Apakah hari ini Yahudi ada nyembah patung? Enggak loh, saudara. Kan bangsat ini orang Islam ini kan. Ya kan? Kalau Allahnya Yahudi, untuk katanya orang Yahudi sendiri, Allahnya Yahudi sama Allah Islam sama. Kalau gitu, mengapa orang Yahudinya nggak jadi Islam? Mana ada orang Yahudi mau jadi Islam? Ya kan? Ini ada nih satu itu bohong, saudara. Kalau orang Yahudi jadi Islam, dia akan menanggalkan keyahudiannya, saudara. Yang ada orang Israel, lahir di Israel, lalu jadi Islam, itu banyak, saudara. Tapi kalau orang Yahudi jadi Islam, mana mau dia, saudara? Karena Yahudi adalah sebuah kultur, identitas bangsa. Dia nggak akan mau jadi Islam, saudara. Ya, adapun itu cuma framing-framing lagi. Ya, karena yang tinggal di negara Israel itu bukan cuma orang Yahudi, malah orang Yahudinya nggak nyampe separuh kali. Itu orang campur-campur. Ya, orang Yahudi jadi Kristen saja, saudara. Ya, dia taruhannya besar sekali, saudara. Bukan Kristen Trinitas tuh ya, Mesianik loh. Oh, ini ribetnya minta ampun, saudara. Makanya ada Mesianik Yahudi, saudara. Mereka pergi ke sinagog yang sama. Tapi sinagognya pun harus sinagog yang liberal. Ini menjadi polemik, menjadi masalah sekarang ini di Israel. Ya kan? Tapi kalau jadi Islam, ya kenapa nggak ada seluruh orang Yahudi itu harusnya kan kalau sama kan gampang, lebih gampang kan? Teorinya kan lebih gampang jadi Islam tapi lebih banyak orang Yahudi jadi Kristen daripada orang Yahudi jadi Islam. Ya kan? Artinya apa? Artinya itu cuma propaganda doang sih orang-orang Islam ini. Kalau ada orang Yahudi yang ngomong Allahnya Yahudi sama dengan Allah Islam, mengapa mereka nggak jadi Islam? Ya, itu saja simpel. Artinya apa? Kalian ditipu supaya kamu jangan nyerang orang Yahudi terus. Makanya akhirnya sekarang berhasil kan tipuan itu kan. Negara-negara Arab bersahabat dengan Yahudi. Orang Indonesia aja masih tolol. Atau terlalu pinter. Ya kan? Terlalu pinter karena nggak bisa ditipu sama orang Yahudi. Atau terlalu tolol. Tapi negara Arab, Yordan, Mesir, Turki saja sudah yang belum bersahabat dengan Yahudi cuma Iran, Turki, Malaysia sama Indonesia. Yang lain semua sudah bersahabat dengan Yahudi, saudara. Itu kan framing lagi kan, ya kan? Otak dipakai Islam, ya kan? Otaknya dipakai, ya. Tuhannya banyak, salahnya di mana? Orang Bali Tuhannya banyak sekali, saudara. Tapi orang Islam senang pergi ke Bali kan, ya kan? Di Bali itu Tuhannya banyak, pemandangannya lebih indah daripada di daerah-daerah Islam yang lain, saudara. Oh ya, pangeran Saudinya saja senang ke Bali, saudara. Orang Islamnya senang ke Bali, padahal Tuhannya banyak. Salahnya di mana? Kalau Tuhan banyak, salahnya di mana, saudara? Hati-hati ya. Ngeri ya, ngeri saudara. Makanya Anda
jangan mau di-framing. Ya, jangan mau di-framing sama orang Islam. Anda mau tanya apa lagi framing? Boleh, saudara. Anda mau tanya tentang framing apa? Nggak ada, saudara. Hancurkan malam ini orang-orang Islam ini, remuk semua cara berpikirnya. Ya kan? Jadi Pak Paul, Ya, jadi artinya kan begini, selama ini kan salah satu framing itu katanya ajaran Yahudi mengenai ketuhanan itu diselewengkan oleh Kristenan, ya, dengan konsep Trinitas itu, artinya kan seperti itu yang biasa kan. Kemudian dikatakan bahwa justru ajaran yang terakhir ini mengembalikan kepada seperti ajaran Yahudi yang semula. Tetapi kenapa yang saya berpikir sebagai orang bodoh lah ya Pak ya, tapi kenapa Yahudi juga dimusuhin? Nah itu yang nggak masuk di akal saya Pak. memang Islam adalah ajaran yang tidak masuk akal. Yang Anda harus jadi bodoh supaya bisa percaya pada Islam. Makanya kemarin saya bilang ya sama Pak Teddy, ya mau profesor kayak apa, mau warga negara apapun, bahkan warga negara Amerika, begitu jadi Islam, jadi tolol. Dia harus merendahkan IQ-nya ke di bawah IQ-nya monyet, saudara. Ya kan? Jadi tolol, nalarnya nggak dipakai. Makanya dia bisa nabrakin pesawat ke WTC itu karena nalarnya nggak dipakai. Ya kan? Bisa bunuh segitu banyak kan saking orang nggak punya nalar. Kalau orang punya nalar nggak mungkin anak 6 tahun dikawin. Simpel saja. Karena Islam itu nalarnya nggak dipakai. Nggak ada orang Islam yang pakai nalarnya. Kalau orang Islam yang pakai nalarnya, dia kan yang pasti jadi togut. Togut. Oh, framing apa lagi? Boleh ya, ini Framing budaya Pak Paul, budaya. framing budaya. Nah, Ya makin tergerus. budaya. Ya misalkan kekristenan masuk lah, misalkan ya kekristenan masuk kemudian menggeser budaya Batak. Apakah seperti itu misalnya gitu? Lakukan Gini, sebaliknya. ya, Nah, misalnya ya Pak framing ya, bahasanya budaya. seperti Anda itu. kalau jadi Islam, Anda kudu jadi Arab, ya kan? Anda jadi Islam, Anda kudu jadi Arab. Itu kan framing ya kan? Anda belum akan menjadi soleh kalau belum mengikuti sunnah Rasul, berpakaian seperti Rasul, bertindak laku seperti Rasul. Nyatanya Anda pakai ya kan? Nyatanya Anda pakai mobil. Ya kan? Bahkan Anda anti dengan musik. Intinya jadi Islam itu artinya Anda harus jadi Arab. Ya kan? Lalu orang-orang yang tidak mau menolak budaya Arab, Anda disebut togut. Islamnya Islam cetek. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah budaya Nusantara lebih rendah daripada budaya Arab? Sehingga orang-orang di Nusantara itu tidak mau bangga dengan budayanya sendiri. Ya kan? Itulah framing budaya. Orang-orang Indonesia ini jadi tolol, jadi Arab. Ya, padahal orang Arabnya sendiri mereka berusaha menggali budaya mereka yang sudah ratusan tahun hilang. Kenapa hilang? Ya itu karena goblok. Mereka menghapus budayanya sendiri semua. Nah, orang-orang Indonesia yang punya budaya yang luar biasa di dalam 30 tahun terakhir ini sejak reformasi ya tahun 98 20 tahun ini ya, lenyap budaya itu. Ya, dikikis habis. Kan tolol kan, itu framing budaya. Beda dengan Kristen. Mengapa kita ada Natal 25 Desember? Karena itu budaya dari orang-orang Roma. Ya kan? Indah kan? Nah, kalau Anda lihat ya, orang Rusia, orang Belanda, orang yang ada di Amerika, kita merayakan Paskah dengan cara yang berbeda loh. Kita punya budaya sendiri, mengadopsi budaya lokal. Ya, di Jerman, di Amerika ada kelinci Paskah, ya kan? Di Belanda Paskah beda lagi, saudara.
Indonesia ikut Belanda pakai telur. Di Amerika nggak pakai telur, saudara. Itu contoh ya, contoh budaya. Artinya waktu Kristen masuk ke tanah Batak, tetap pakai budaya Batak. Masuk ke tanah Jawa, tetap dengan budaya Jawa. Yang pakai budaya Amerika, orang Pentakosta karismatik, itu budaya Amerika. Masing-masing dengan budayanya. Dan ya makanya saya ini ya, berkata orang-orang Kristen Toraja itu, pendeta-pendeta Toraja itu yang katanya tidak boleh potong lembu itu, pendeta nggak ngerti itu tuh, pendeta yang cetek ilmunya. Ya, framing budaya. Paulus bilang, ya, pada orang Yahudi aku jadi Yahudi, pada orang Yunani aku jadi orang Yunani. Ya, itulah kontekstual di dalam Kristen. Anda mau jadi Kristen sekalipun Anda Islam, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda selamat. Tapi berhenti bersyahadat. Karena syahadatnya itu kan penyangkalan kepada Yesus. Anda Buddha, Anda Hindu, Anda kejawen, tapi Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda selamat. Nah, ya, beda. Kalau Islam, Anda kudu jadi Islam, KTP-nya kudu Islam. Beda banget ya. Karena Kristen bisa masuk dalam semua budaya. Ya kan? Wah, indah kan? Lanjut. Lanjut Pak Paul, itu lagi framing. Bahwa kekristenan tidak sesuai dengan sains. Tapi saya melihat yang menang hadiah Nobel itu banyak orang Kristen sama orang Yahudi, Pak. Gitu. Iya, bingung tuh ya. Saya juga bingung gitu. Jadi Science. artinya ajaran tentu yang katanya sangat sesuai dengan sains, tapi kekristenan tidak sesuai dengan sains katanya gitu ya. Tapi kalau kita runutlah hadiah Nobel dari tahun ke tahun. Nggak ada orang Islam dapat Nobel, cuma satu aja cewek itu umur 12 tahun itu. Dua Pak, yang dari Iran dulu pernah. Sains ya, satu pernah ya. Pernah yang dari Iran itu budaya tentang sosial. Tapi baru kan bukan sains. Yang dari Pakistan itu ada yang ramen bank, ada 3 Pak sebenarnya. Tapi kan bukan sains. Bukan sains, kebanyakan ilmu-ilmu sosial, humaniora. Jadi yang dapat hadiah Nobelnya di bidang itu. Tetapi yang saya lihat kebanyakan itu yang bersaing itu ya orang-orang Kristen dan orang Yahudi, dan sebagian ada yang Asia Timur lah, kayak orang Jepang sama orang orang China itu ya terakhir ya. Pertanyaannya, selama 1400 tahun tidak ada ilmu kedokteran yang merekomendasikan kencing onta. Hanya orang Arab aja yang minum kencing onta. Tambah pinter nggak? Tambah goblok iya. Ya kan? Nggak ada satu orang dokter pun, satu orang sinse pun yang merekomendasikan kencing onta. Hanya orang Arab aja. Selama 1400 tahun tidak ada dokter yang merekomendasikan makan lalat. Makan lalat biar sehat ya. Ada nggak yang dokter yang ngajari Anda makan lalat biar sehat? Ada nggak yang obat-obatan dibuat dari kulit lalat, dari sayapnya lalat? Nggak ada, saudara. Ya kan? Anda ngamatin nggak? Selama 1400 tahun ilmu kedokteran tidak ada yang merekomendasikan kencing onta dan makan lalat, saudara. Makan belalang boleh, ya kan? Makan kalajengking boleh, ya kan? Sinse itu ngajarin makan kalajengking, saudara, ya kan? Oh itu badannya panas, tapi jadi nanti kebal terhadap beberapa racun ya. Makan lalat nggak ada, saudara. Lalat dimakan, kotor semua. Hanya Muhammad yang ngajarin makan lalat sama minum kencing onta. Ya kan? Nah, sainsnya dalam Islam, makanya Anda kalau belajar sains sama Islam tak jamin jadi tolol. Makanya mau profesor sekalipun begitu dia Islam jadi tolol pasti. Tak jamin tolol. Jadi sainsnya mana dalam Islam? Nggak ada. Saya pernah ya, yang orang Syria itu yang kemarin ketemu sama saya. Ini sains membuktikan bahwa sini tunjukkan satu-satu salahnya di mana.
nggak berani nunjukkan saudara. Nggak ada lah sains dalam Islam. Dodol semua, tai semua. Cebok pakai 3 batu. Goblok juga kan. Ya kan? Cebok pakai 3 batu. Katanya lebih bersih daripada pakai tisu. Kan blow on kan. Orang bule, orang kafir ceboknya pakai tisu. Orang Arab ceboknya pakai 3 batu. Saya ngomong sama orang Syiah ketawa terbahak-bahak mereka. Bingung juga ya. Bentar, satu lagi. Sembah patung. Nyembah patung jadi tolol. Siapa bilang? Jepang itu nyembah patung gitu. Ya kan? Lebih sukses daripada negara-negara Arab. Lebih sukses daripada Indonesia. Ya kan? Jepang itu nyembah patung itu. Negara Cina itu banyak yang nyembah patung masih itu. Patung beneran patung disembah ya, bukan bukan dianggap simbol atau bukan, tapi patung disembah beneran. Nyatanya lebih sukses Cina daripada Indonesia, bahkan lebih sukses dari Arab, ya kan? Islam adalah rahmatan lil alamin, membawa damai. Damai di mana? Di mana ada Islam, di situ ada kerusuhan. Di mana ada Islam, di situ kotor. Coba Anda lihat dari Sabang sampai Merauke. Daerah wilayah mayoritas Islam pasti kotor. Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bali yang daerahnya Hindu, wilayah Islam, daerah mana itu? Negara itu kotor, saudara. Daerah negara sama di mana itu kan daerah Islam semua itu kan kotor, saudara. Sini orang Banyuwangi. Begitu Anda masuk ke Kute, ke Tanah Lot, bersih, saudara. Ya kan? Ada kesadaran mereka selalu selama berkala mereka ada volunteer yang bersihin sampah. Di Lombok kotor, saudara. Begitu Anda masuk Lombok yang wilayah orang Bali bersih. Anda masuk wilayah Lombok, wilayah Islam kotor, saudara. Saya sudah pergi, jangan ngomong enggak, saya sudah pergi ke sana. Saya tinggal di Bali 4 tahun. Anda lihat Bima ya, Pulau NTB itu ya, NTB itu Sumbawa, kotor, saudara. Kotor, Sumbawa itu kotor. Anda nyebrang ke Flores, bersih, saudara. Ya, ini ada Gandarwo, Gandarwo nyumbang. Luar biasa. Terima kasih. Flores bersih, saya udah pergi ke Flores ya. Saya udah pergi ke Danau Tiga Warna itu. Ya, di ND. Saya sudah pergi ke sana. Ya. Pantai Utara bersih, Pak. Kalau di Sumbawa kotor, saya udah sampai Dompu semua sudah pergi sana, semua saya udah pergi. Sumbawa sampai ke Bima, sampai ujung ke Bima saya udah pergi ya. Wah, pantainya kotor sekali Bima itu. Begitu nyebrang Flores, Labuan Bajo, wah seger kayak surga. Padahal seberang-seberangan kan. Masuk ke Ambon, daerahnya orang Islam kotor, kumuh. Daerahnya orang Kristen, wah seger, indah, pantainya biru. Ya kan? Ternate, harusnya indah kan, tapi kotornya minta ampun Ternate itu. Saya sudah pergi ke Ternate. Coba pergi ke Sumba. Aduh, bersih itu ada pulaunya para orang-orang bule yang sengaja nyewa sana satu desa, satu kampung itu disewa itu sama dia private jika dia bisa telanjang ya di situ ya. Bersih Sumba itu. Coba pergi ke Ternate. Aduh, Ternate itu ya, kotornya minta ampun. Halmahera Ternate itu kotor. Padahal indah ya seharusnya. Tapi kotor. Entah kenapa ya, otaknya memang orang-orang Islam ini memang Sumatera, ya, Sumatera Utara, ya. Begitu masuk daerahnya Kristen bersih. Begitu masuk daerah Islam ya kotor. Entah kenapa. Iya kan? Nah, makanya Indonesia itu makin ke timur makin indah. Makin ke barat makin ruwet. Iya kan? Efek nyembah patung. Nah, mana rahmatan ilil alaminya tadi?
rahmatan lil alamin ya. Di mana ada Islam, di situ ada kehancuran, di mana ada Islam, di situ ada kematian, di mana Islam ribut pokoknya. Eropa lagi tenang-tenang, kemasukan orang Islam ruwet pokoknya. Ya kan? Mau apa lagi? Nggak bisa Anda mau bantah saya, pokoknya bisa membantah saya dengan fakta dan logika yang benar, saya kasih 1.000 euro. Nggak bisa, kalian bisa bantah saya. Mumet-mumet udah. Nah, mau apa lagi? Oh, sudah 7 framing Islam yang saya patahkan semua. Nggak bisa. Satu lagi Pak Paul, Alkitab sudah dirubah-rubah. Alkitab sudah dirubah-rubah. Nah, bagus ini ya. Alkitab sudah dirubah. Ya, Perjanjian Lama. Di Gua Qumran, Perjanjian Lama, Gua Qumran ini penemuan Gua Qumran tahun 1950. Lalu dia menemukan bukti gulungan kitab, ya banyak Yesaya, semua ya, Torah dari tahun 400 sebelum Masehi. Perjanjian Lama dengan gulungan kitab di Gua Qumran tahun 400 sebelum Masehi sama identik. Perjanjian Lama kita, ya, padahal Perjanjian Lama kita ditulis oleh Bani Masora tahun 1000 Masehi. Dari 1000 Masehi ke tahun 2000, ya kan? Kemudian ketemu Gua Qumran tahun dibandingkan ya, versus yang tahun 400 sebelum Masehi. Sama. Lalu mana yang dirubah? Sama loh. Nggak ada yang dirubah. Kenapa tahun 400 kita awalnya? Karena zaman Ezra Nehemia, di mana semua itu banyak yang disalin ya oleh Ezra Nehemia. Lihat ya, Bani Masora tahun 1000 Masehi, Masoret ya. Dia nulis, apa yang dia tulis, nggak ada barang buktinya, cuma hafalan. Bisa sama dengan yang disimpan di Gua Qumran. Bisa sama. Artinya sahih, dihafal dengan sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada perbedaan yang berarti. Itu perjanjian lama. Ya, apakah perjanjian baru sudah dirubah-rubah? Sama ya. Semua perkamennya masih ada, ya, dan kemudian disalin ulang dalam kodeks. Ya, di dalam kodeks. Perjanjian baru. Ya, ada nama kodeks Sinaiticus. Urut. Vatikanus. Alexandrinus. Sinaiticus. Jadi ini nanti dari perkamen. Ya, dari perkamen, jadilah ini. Disalin. Salinan. Dirubahnya di mana? Enggak ada. Sampai hari ini rujukan kita Vatikanus, Alexandrinus, Sinaiticus. Plus Bizantin segala macam. Tapi ini tua ya, belakangan. Ini yang utama. Tahun 300 sampai tahun 400. Semuanya. Ya kan? Tetapi sebenarnya sudah ada. Dari perkamen itu, serpian masih ada semua. Berdasarkan ini jadilah ini. Ya kan? Hancur perkamennya. Tetapi sisa-sisanya pun kalau dicek sama. Vatikanus, Alexandrinus, dan Sinaiticus itu sama. Ya, nggak ada yang berubah. Beda dengan Al-Quran, ada 30 versi lebih. Kemarin sama ya, yang orang Syria itu yang ketemu sama saya. Al-Quran tidak berubah. Oh, kamu jangan ngomong gitu. Ayo ke perpustakaan di sini. Ke perpustakaan. Tak ajak ke perpustakaan, tak tunjukkan saudara. Ya, ini loh, ada 2 versi Maroko sama versi waktu itu Medina. Ya, yang di perpustakaan di kota kami ini
Versi Maroko dan versi Medina, saudara. Ada 2 versi. Ya, tak tunjukkan yang surat Maryam ini loh, beda. 1 kalimat beda. Yang mana? Nggak bisa jawab dia, saudara. Ini salah, ini pasti. Salah gundulmu peyang. Ya memang ada versinya, ada 2 versi. Apakah Alkitab ada banyak versi? Terjemahan. Ada 2.800 versi, saudara. Terjemahannya. Yang aslinya ya ini dari Perkamen ini, jadi kan jadi teks yang di Vatikanus, yang di Alexa. Ini nama kota ya. Barangnya sama nggak? Sama. Masalah ada atau tidak ada. Mengapa? Karena dia nemu perkamennya nggak lengkap. Ya berarti dikosongin. Nggak langsung dipaksa diisi begitu. Misalnya di Vatikanus sama di Sinaiticus nggak ada. Perempuan yang berzinah itu nggak ada. Yohanes 7. Di dalam Alexandrinus ada. Karena dia punya perkamennya lengkap. Simple. Itu kan salinan. Gitu. Markus 16 cuma sampai ayat ke-8. 9 sampai 20 nggak ada di Vatikanus sama Sinaiticus. Di Alexandrinus ada. Di Alexandrinus yang nggak ada di Alexandrinus, di Vatikanus dan Sinaiticus ada. Simpel kan? Terjemahannya ada 2.800. Kalau Al-Quran ada 30 versi. Iya kan? Karena berantem terus. Selalu dikalibrasi terus. Kenapa? Karena ngapalinnya sembarang nggak pakai rumus. Muhammadnya buta huruf. Bahkan kalau ditanya pelana kudanya mana, pelana ontanya mana, ya tulang benulangnya mana, nggak ada. Arkeologinya Utsman saja diduga Mus'haf Utsman. Kok bisa ada di Kazakhstan? Kan aneh kan? Utsmannya ada di mana, Mushafnya bisa ada di mana. Nah, artinya apa ya? Palsu semua, hoax semua. Ya kan? Ya. Jadi mau framing apa lagi? Karena ketidaktahuan orang-orang Islam ini, ya kan? Lo yang nulis Matius, Markus dan Lukas siapa? Nah, lagi kan? Siapa yang nulis? Yang penulis Alkitab itu bukan murid Yesus. Mana nggak ada tulisannya. Nah, lihat ini ya. Yohanes adalah murid Yesus yang meninggalnya paling lama, yaitu sekitar tahun 100 sampai 110 Masehi. Ya. Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarp ya, kalau bahasa aslinya Polikarp. Polikarp punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus berkata ya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang nulis ya mereka itu. Nah ini kan namanya parawi kan, sanad dan parawi kan. Irenaeus berkata Matius, Markus, Lukas dan Yohanes adalah yang nulis ya Yohanes yang nulis Yohanes, Lukas yang nulis Lukas, Markus yang nulis Markus, Matius yang nulis Matius. Yang bilang siapa? Irenaeus. Ada di bukunya apa? Cari bukunya ya. Nah, judulnya Against Heresy. Ini yang nulis Irenaeus. Ya kan? Sangat ampuh sekali, nggak bisa dibantah. Sanad parawinya jelas dari Irenaeus. Katanya doktor teologi enggak begitu. Loh, saya juga doktor teologi, mau apa? Saya juga doktor teologi. Buktinya ada. Ya. Mau apa lagi? Semua. Makanya ya, kalau belajar Islam, ya jangan sama orang murtad, belajarnya sama Gus Baha, sama Quraisy Shihab, sama Gus Miftah. Siapa tahu Anda diajari benar. Siapa tahu. Kalau mau belajar Kristen, belajarnya sama saya, Bambang Nursena, Muli Wali, ya yang dokter teologi jelas.
Jangan belajarnya sama orang Kristen yang pendeta murtad. Kan goblok kalian itu, diajari goblok. Mana ngerti itu sih apa Dance Mumet, siapa lagi Kainama beginian kagak ngerti. Ini ilmunya cuma sama saya di Indonesia aja bisa urut kayak ini cuma saya. Oh serius ya? Di Indonesia dokter teologi yang bisa ngurut begini dengan sangat jelas cuma saya. Saya ini risetnya bertahun-tahun ya, dari tahun 2000 berapa itu? 2015 saya riset ya. Makanya saya bikin kelas menjawab Islam ya, ada kelas baru. Tapi kelihatannya sudah penuh ya, sudah 2 kelas. Masuk kelas evangelis saja ya, semua silakan masuk kelas evangelis, daftar. Anda semua bisa mendaftar di kelas evangelis kalau mau ikut. Sebentar, saya lupa tampilkan nomor rekening. Ya, mungkin saya sudah dulu ya. Belanda dan Eropa. Kalau dia kan menggunakan agama itu kan karena kekaisaran Ottoman, kan dari topinya kelihatan muter-muter terus. Belanda dan Eropa 3G ya. Gold, Gospel, Glory. Salahnya di mana? Mereka mau dagang. Mereka mau, waktu dagang syaratnya mereka harus bawa sending. Karena kan diberkati kan, karena orang-orang kan Kristen semua. Di zaman itu, ya, kamu tuh harus selalu ibadah tiap hari Minggu. Berarti harus bawa pendeta. Bahkan di kapal pun harus bawa pendeta. Karena itu kan berbulan-bulan. Itu syarat ya, itu sudah memang ketentuan. Maka bawalah dia sending, ya pastor atau misi atau sending ya. Pastor ini berupa misi atau sending. Kalau Katolik namanya misi, kalau Kristen namanya sending. Ya, apakah begitu datang ke Indonesia mereka, kamu kalau tidak mau jadi Kristen saya bunuh? Enggak ada. Tidak pernah ada satupun sejarah mengatakan demikian. Apakah di Papua ditodong kalau kamu tidak mau jadi Kristen kamu saya bunuh? Tidak pernah ada. Orang Papuanya dengan senang hati jadi Kristen. Apakah orang Ambon dipaksa jadi Kristen? Enggak. Apakah orang Minahasa dipaksa? Enggak. Begitu mereka jadi Kristen, mereka dianggap sebagai provinsi. Belanda mereka senang, mereka bangga orang-orang Minahasa ini. Provinsi 12 provinsi, ngomongnya provinsi ke-13 ngomongnya ya, provinsi ke-12 ngomongnya ya. Dulu bangga mereka jadi provinsinya Belanda. Enggak, ya. Makanya hampir tidak ada perang di Minahasa, di Ambon dan di Papua kepada lawan Belanda, hampir enggak ada. Ya, ataupun operasi apa? Dwi Kora itu ya, yang itu karena mau ngerebut Papua justru ya kan, dan orang Papuanya nggak senang sebetulnya. Maunya orang Papuanya sampai hari ini orang Papuanya lebih senang sama Belanda, ya kan? Coba lihat, kenapa bisa ada glory? Karena waktu itu tempat-tempat yang tempat mereka dagang sudah dikuasai Islam. Lalu apa yang terjadi setelah mereka dikuasai Islam? Mereka anti dengan Kristen, ngajak perang. Lagi dagang baik-baik, diprovokasi, tiba-tiba ngajak perang. Dijabanin nggak sama mereka? Dijabanin lah. Saya mau dagang baik-baik kok. Ada datang-datang langsung nyerang? Nggak ada orang Spanyol, orang Belanda, orang Inggris datang-datang langsung perang, ngajakin berkelahi, nggak ada. Dagang. Lalu ada pengkhianatan, orang-orang pribuminya berkhianat. Disitulah mereka kemudian perang. Makanya kemudian ada gospel glory itu. Apakah dipaksa jadi Kristen? Enggak pernah. Mereka dagang dan mereka bayar loh. Mereka bayar. Beda dengan orang Islam, ngerampok. Muhammad itu ngerampok. Ya. Orang-orang Cina yang datang ke Indonesia tadinya dagang. Kemudian apa? Ya kudeta loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, kudeta. Kalau Belanda, ya kenapa dia tiba-tiba perang sama raja-raja Islam ini? Karena dikhianati. Sudah bikin perjanjian dikhianati. Makanya marah. Kemarin sudah saya cerita, ya. Pulau Banda, ekspedisi ke Banda, ya. Ini Belanda kapal Belanda nih, ya kan.
datang. Satu kapal ya, namanya Peter van Verhoef. Ya, Peter Verhoef atau saya lupa ya namanya, Peter Verhoeven atau Peter van Verhoef. Nah, dia datang ke Banda, saudara, 50 orang. Sama ini namanya orang kaya ya, orang kaya. Nama dewannya orang kaya, Islam semua, saudara. Ini ditangkap, dibunuh semua, saudara. Di Pulau Banda dibunuh semua mereka, coba bayangin sama orang-orang Islam ini. Mereka datang baik-baik mau dagang. Ditangkap gara-gara mereka Kristen, saudara. Ditangkap, dibunuh semua. Lalu ada yang namanya Jan Pietersen Kun. JP Kun ya. Dia kabur, saudara. Dia berhasil kabur sama temannya. Lalu numpak kapal Inggris. 10 tahun kemudian mereka balik. JP Kun sudah jadi nahkoda, sudah jadi klasi, saudara. Dia datengin orang Belanda. Kemarin 10 tahun yang lalu saya ke sini, siapa yang dulu instruksikan pembunuhan 50 orang? Itu pembantaian namanya ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dibunuh. JP Kun datang. Kenapa? Mereka saling menutupin, bahkan ngelawan. Nah, JP Kun sudah siap. Dia sudah punya 4 armada datang ke sana. Maka dikepung, saudara, di Pulau Banda. Dikepung sama JP Kun. Serang, saudara. Dia turun, dia sudah siap. Dia sudah tahu orang Belanda ini biadab, orang-orang Bandanya ini. Dia bawa samurai, habis dibom, hancur pantainya, samurai turun. Babat habis ini satu pulau, saudara. 2.000 orang mati, saudara. Apa salahnya JP Kun? Mereka ngelawan loh, saudara loh. Orang cuma ditanya siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan 50 orang. Malah nantang perang, saudara. Kan nantang perang, sama dengan yang di Pulau Jawa kan. Yang di Pulau Jawa juga sama kejadiannya. Janjian, pantai utara, ya, si Amangkurat janjian sama Belanda. Oke, pantai utara saya kasihkan kepada kamu, kalau kamu bisa mengalahkan Trunojoyo. Trunojoyo adalah pewaris resmi kerajaan Majapahit. Ya kan? Amangkurat sendiri ngelawan Trunojoyo nggak pernah menang. Hancur, kalah terus, saudara. Nyaris diambil alih sama Trunojoyo. Belandanya ditawarin begitu, oke, deal. Ditawar sama, tambah lagi biayanya setelah 3 muntilan Magelang. Dikasihkan ke Belanda. Anaknya Amangkurat yang kelima. Ya kan? Ngusir Belanda. Oh, itu kan janjian bapak saya. Bukan saya, kamu pergi. Belandanya ngamuk nggak? Ngamuk. Berapa banyak tentara Belanda yang mati buat nangkap Trunojoyo? Itu kan dagang, ya kan? Ngamuk. Akhirnya apa? Dikejar si Amangkurat ini kan sampai Sunan Ampel itu ya, sampai mati di Tegal itu ya, mati di Tegal itu ya, dikejar sama dihabisin, saudara. Itu saja sama Belanda nggak diambil loh, dia tuh tunjuk lagi loh orang lain jadi raja. Ya kan, buat ngatur. Wah, kalau gitu kenapa bisa ada itu kerja rodi? Siapa bilang Belanda menerapkan kerja rodi? Itu kan kata kamu, fitnahnya orang Islam. Ya kan? Tidak pernah ada kerja rodi di Indonesia, saudara. Belanda sudah bayar. Semua sudah dibayar. Lalu orang-orang penguasa-penguasa Islamnya ini yang tidak membayarkan ke rakyatnya. Contohnya Jalan Dendels Anyar Panarukan. Belanda sudah bayar, saudara. Ya, lihat ya. Belanda sudah bayar. Pekerja Anyar Panarukan. Dulu pernah kita bahas. Dendels bayar upah pekerja jalan Anyar Panarukan tapi dikorupsi. Benarkah? Yang ngomong peneliti sejarah pembangunan jalan raya pos dari Anyar Panarukan di era Dendels, Gubernur Jenderal Belanda ya, ramai menjadi perbincangan warganet. Narasi sejarah menyebut jalan itu dibangun lewat sistem kerja paksa. Dibantah. Dendels disebut telah membayar upah kerja untuk proses pembangunan jalan raya itu. Ya.
waktu kerja dibayar, Dendels kasih duit 30.000 ringgit lebih untuk gaji dan konsumsi. Yang kerja juga mandor, udah dikasih ke bupati, bupatinya Islam. Nah dari bupati ke pekerja ini nggak nyampe duitnya. Ya akhirnya kita tahu kerjanya nggak dibayar, kerja paksa. Ini ya adalah peneliti LIPI ya saudara yang nulis ya. Ya, lantas apakah? Nah ini ya, lantas apakah Dendels memang sudah membayar upah pekerja jalan raya pos? Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Aswi Warman Adam membenarkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan soal proses pembangunan jalan raya pos era Dendels ini sudah diteliti oleh sejarawan Joko Marihandono. Ya benar itu, Dendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda. Dendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Itu yang diteliti Joko Marihandono. Ini profesor untuk disertasi doktornya. Ya. Ngeri ya. Udah bayar di korupsi. Kalian kayak persis sama hari ini. Ya kan? Apakah Amerika memerah rakyat Papua? Enggak, saudara. Pemerintah Indonesia yang mengkhianati Papua. Freeport-nya itu. Ya kan, uangnya. Kalau Papua sampai merdeka, Indonesia kere, saudara. Dulu pernah kita hitung sama-sama kan di sini 40% pendapatan Indonesia berasal dari Papua. Ayo loh, mampus loh. Inilah fakta, ya kan. Anda tidak akan dapat dari mana-mana, cuman ada di channel ini, saudara, channel kenabian. Fakta, Anda boleh bantah, bisa bantah saya kasih 1.000 euro, saudara. Edan, po. Oke, penutup para jatuh Pak Santi Amar, silakan. Saya dulu ya, nanti ketua aja yang menutup Pak Ya. Santi Amar aja. Jadi gini Pak Paul, jadi yang menarik sih ya kalau udah bahas mengenai sejarah Pak Paul. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun gitu, itu sebenarnya framing juga Pak. Nah framing ini belum tentu juga ini secara historis itu bukti-bukti sejarahnya benar gitu. Mungkin kalau menghitungnya masuknya Belanda ke Indonesia 350 tahun ya bisa saja, tetapi kan pada waktu itu VOC dulu dia berkuasa sekitar cukup lama ya. Itu nggak semua wilayah Pak dikuasai oleh VOC. Sekutuan Dagang Belanda itu nggak semua wilayah juga. Nah, kemudian berdirilah Hindia Belanda. Nah, sistemnya kan berubah. Mulai perdagangan menjadi sistem katanya yang kultur stelsel ya. Orang-orang Indonesia mengatakan itu tanam paksa. Tapi beberapa bukti sejarah itu mengatakan bahwa sistem tanam paksa itu sendiri ya sama kasusnya kayak Anyer Panarukan itu Pak. Belanda juga minta kepada bupati-bupati itu untuk 40% dari tanah itu dipakai untuk ini, untuk menanam komoditi-komoditi yang digunakan untuk ini ya, untuk misalkan lada ya, merica dan barang-barang inilah ya, tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan gitu ya. Tetapi upah daripada pengerjaan ini nggak sampai kepada rakyat Pak, masuk ke bupati-bupati pada waktu itu. Jadi ya mirip-mirip dengan jalan dari Anyer ke Panarukan itu sendiri Pak Paul prosesnya gitu. Kalau kultur stelsel ini kan hampir sama dengan plasma sawit yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Coba bedanya apa sama plasma? Plasma itu nanem, dimodalin sama inti. Lalu mereka harus jual kepada inti. Ya kan? Betul Pak. Kultur stelsel kan begitu, justru menolong kan harusnya kan rakyat. Harusnya menolong. Sebab kalau tidak pakai kultur stelsel, hamanya bisa ngerusak loh. Ngerusak semuanya karena kalau orang nanam macam-macam kan, bervariasi nanamnya. Lalu nanti yang si A nanam padi, si B nanam palawija, si C nanam tomat, si D nanam apa. Lalu berikutnya dia nanam, hamanya mau mati, dia balik pindah ke sana, pindah-pindah hama penyakitnya. Makanya dipakai kultur stelsel. Ayo nanam ini, semua kudu nanam ini seragam. Kenapa? Begitu udah seragam, hamanya sudah mulai tinggi, oke kita sekarang nggak boleh nanam ini lagi. Kita nanam yang lain. Hari ini kita nanam padi, besok kita nanam palawija. Ya kan? Nah itu nanti mati itu. Selama 1 semester itu nggak boleh nanam padi. Supaya mati hamanya. Misalnya itu contoh begitu. Contoh ya, jadi mirip-mirip dengan plasma sawit itu Pak. Iya, memang tujuannya kan sebenarnya baik. Cuman karena dasar mentalnya kan mental minderwaarde dan mental terjajah, jadinya apa? Oh ini saja enggak boleh, itu saja enggak boleh. Coba ya,
Di Belanda enggak boleh. Mau mindahin pintu rumah. Wah, dulu guru saya yang ngomong, wah ini mau mindahin pintu rumah saja enggak boleh. Jangan di Belanda saja. Orang mindahin pintu rumah kudu laporan. Kenapa? Karena sudah diatur baik-baik. Kalau sampai kebakaran, ini branwirnya lewat, mau jalurnya kemana? Iya kan, diatur kan? Jangan sampai kemarin pintunya di sini, tiba-tiba pintunya dirubah, saya masuk nggak bisa keluar nih. Iya kan? Makanya kudu sama, supaya nanti konsep kepalanya begitu ada darurat bencana di situ, ya kita masuk dari sini, udah diatur strateginya, kita tetap bisa keluar, karena sesuai dengan peta yang ada map, city map-nya itu. Iya kan? Nah itu kan dasar mental terjajah, mental budak, agak ngerti. Yang menjajah apakah Belanda? Bukan. Siapa? Penguasa Islam, sultan-sultan itu yang kalian orang-orang Islam Indonesia pada sungkem-sungkem, pada sujud-sujud, nongok pada jongkok-jongkok itu. Iya kan? Sultan-sultan Islam ini yang bikin kalian jadi terjajah kan? Mental hamba sahaya kan? Apakah Majapahit menerapkan itu? Enggak loh. Iya kan? Yang menerapkan mental hamba sahaya ini kan Islam. Karena ada hamba sahaya, konsepnya dari mana? Dari Islam. Iya kan? Hamba sahayanya Muhammad semua kan? Diambil baginda kan? Polanya kesultanannya kan dari Islam kan? Majapahit menerapkan gitu? Enggak. Ya kan? Ajaib ya. Nah itulah fakta. Kita kan hanya melihat dari perspektif yang lain. Faktanya sama. Perspektifnya kita lain. Balik lagi ya, yang saya sangat terkesan ya, mau mindahin pintu rumah saja di Belanda Anda kudu lapor loh. Kalau nggak lapor nanti Anda bisa didenda, beneran didenda. Kenapa? Nanti kalau simple, kalau ada pemadam kebakaran datang ke sana lagi kebakaran gede, dia nanti bisa masuk nggak bisa keluar, mati di dalam, mau nolong kalian malah ikut mati. Sama di Indonesia juga begitu dulu di Nusantara, tuh ya nggak boleh mindahin sembarang pintu rumah supaya tahu. Kalau ngejar maling juga begitu, ada kriminal, kita sudah tahu mappingnya begini. Masuk dari sini keluar di sana, oh ternyata pintunya dirubah. Bingung nanti ya, nggak ketangkep malingnya. Kan juga sama kan, mappingnya dari mana. Nah, itu kan kalau orang terjajah kan, kalau orang mentalnya mental budak kan apa-apa kan nyalain kan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini rumah dewe, apa segala macam nggak boleh. Rumah-rumah sendiri kok. Itu dasar mental budak. Di sini mau Anda punya rumah 5, Anda orang kaya, mau Anda bangsawan sekalipun, aturannya sudah begitu, raja sekalipun, kalau aturannya sudah bilang begitu, udah nggak bisa dirubah. Kalau mau dirubah, meeting dulu semuanya rame-rame. Sepakat, dirubah. Dan perubahan itu berlaku dari raja sampai ke rakyat jelata. Jaib ya. Nah, kemudian gini Pak Paul, itu satu lagi ya, apa namanya ya, sebetulnya kalau melihat runtunan sejarah, Indonesia itu, Hindia Belanda itu cuma 40 tahun Pak, puasa di Nusantara ini. Nah, 40 tahun Hindia Belanda ya, sesudah VOC, kemudian Raffles, kemudian Hindia Belanda. Kemudian memasuki tahun 1945 baru terbentuk negara Indonesia Pak Paul gitu. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia pernah dijajah Belanda, ya mungkin hanya 5 tahun Pak ketika agresi militer. Nah, dari ternyata saya baru dapat menemukan baru lagi. Ternyata si Westerling itu bukan agresi loh Pak. Dia itu disuruh oleh pemerintah Belanda untuk mengevakuasi semua warga Belanda yang tersisa di Surabaya, di Indonesia. Lalu sama si Sutomo itu diteriakin ini Belanda bonceng sekutu, Belanda diprovokasi rakyatnya. Akhirnya yang harusnya itu diem-diem, evakuasinya cepetan, wah dijegal itu sama orang-orang Surabaya. Itu ya. Itu mau mengevakuasi, Pak. Sterling pertama kali masuk di Medan justru, Pak, untuk ini ya, untuk persiapan penarikan warga Belanda balik ke negerinya gitu. Kemudian di Medan juga dia berusaha untuk melindungi warga Belanda dan akhirnya menangkap ini, katakanlah yang orang-orang Republik yang
melakukan persekusi terhadap Yang orang Belanda iya. pada waktu itu gitu. Jadi itu Kemudian dipindah ke faktanya Jawa, sama, Surabaya, faktanya kemudian sama, terakhir dipindah ke Sulawesi, Pak, ke ya, Makassar. faktanya Jadi sama, tapi sudut pandangnya berbeda, Pak, sama nah, sudut interpretasinya pandangnya beda. berbeda. Jadi kemarin saya lupa ya, saya baca di mana itu ya. Jadi ternyata Westerling itu kan kejam sekali. Oh, di Belanda pun dicaci maki Westerling ya. Tetapi memang waktu itu disebut misinya Westerling adalah mengevakuasi. Saya kaget dengan satu kalimat itu. Misinya Westerling itu bukan untuk mengokupai lagi, tapi untuk mengevakuasi karena waktu itu bahaya sekali kan. Waktu menjelang KMB itu kan udah panas sekali kan, bisa dibunuh kapan saja. Mereka teringat orang-orang Belanda itu zaman Jepang ditangkap, ditaruh di camp semua. Nah mereka nggak mau terjadi seperti itu lagi. Orang-orang Belanda taruh di camp, kasihan nggak bisa dibebasin kan. Selama 3,5 tahun zaman Jepang, orang-orang Belanda itu kan ditaruh di camp, menderita sekali kan. Sampai kutuan, sampai borokan itu, sampai diperkosa sama tentara Jepang itu kan orang Belandanya kan. Noni-noni Belanda itu. Nah itu nggak mau terjadi lagi, makanya misinya Westerling adalah terjadi ya kenapa ini kan ya bumi hangus, tapi Nah, akhirnya Westerlingnya sudah mati kan. jadi kan sebenarnya Pak, kalau bicara tentang ini ya peristiwa-peristiwa pasca 45 itu ya, kan Belanda juga sudah tahu Pak Paul, mereka harus melepaskan ini ya, melepaskan Indonesia, negara yang baru ini. Karena apa? Iya, Karena efek dari Perang Dingin. iya, Sebenarnya kan di situ ya. Jadi ya siapan sebetulnya untuk menyelamatkan warga Belanda itu untuk kembali ke negerinya itu ya melalui orang-orang pasukan Nika ini kan sebenarnya, bukan mereka itu mau kembali berkuasa untuk menjajah kembali. Sebenarnya udah prediksi untuk ini udah nggak mungkin Pak untuk mengambil alih wilayah Indonesia kembali gitu. Sepertinya udah kecil kemungkinan. Satu lagi sesudah 1945, kalau mau meneliti buku-buku sejarah maupun literatur penelitian sejarah itu mengatakan bahwa jadi revolusi sosial di beberapa daerah. Revolusi sosial ini bukan hanya terkena pada orang-orang Belanda atau minoritas saja Pak, semua kena itu Pak. Termasuk ya kalau kita lihat ya revolusi di Sumatera Utara juga ada revolusi sosial. Jawa juga ada revolusi sosial, di daerah Jawa Barat, di Depok juga ada revolusi sosial. Jadi artinya yang dianggap berbau-bau Belanda atau berbau-bau minoritas itu kena, Pak. Nah, ada dampaknya gitu. Dan itu korbannya juga bukan sedikit. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus tinjau dari perspektif sejarah yang lebih adil gitu ya. Bukan berdasarkan framing politik gitu Pak Paul gitu kalau kita melihat fakta sejarah ini, meskipun faktanya sama gitu Pak Paul, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Paul.